Target pertama adalah memperpanjang dan mendramatisir drama. Gitu. Jadi akan dibikin drama dulu. Jadi tetap melaporkan itu di dalam rangka mengumpulkan poin positif. Gitu, untuk mulai dari itu kan akhirnya kenapa sih ini? Jadi playing victim lah ya. Playing victim itu. Kalau misalnya terbukti itu palsu dan pembuktian itu masih dimungkinkan itu, maka ada masalah dengan legitimasi beliau tuh. Kalau terbukti itu asli, ada masalah dengan watak beliau yang mengambangkan soal ini selama 2 tahun. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Pantesan Pak Jokowi menolak ketika diminta untuk menunjukkan ijazah aslinya. Kali ini Rocky Gerung dan Deddy Sitorus membongkar alasan kenapa Pak Jokowi baru sekarang mau menunjukkan ijazahnya guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Seandainya Pak Jokowi membawa ijazah aslinya, walaupun tadi Katanya ijazah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ditunjukin ke penyidik. Sekarang ada masalah baru. Kenapa baru dia tunjukin sekarang? Kan itu masalahnya kan. Dan kenapa ke penyidik? Mungkin itu juga. Kalaupun ternyata ini ternyata benar semua ini asli di analisis secara forensik, di analisis secara kimia, ini asli. Sekarang masalahnya kenapa selama 2 tahun Pak Jokowi menahan kejujuran itu sehingga udah ada korban. Jadi artinya Pak Jokowi membuat gaduh selama 2 tahun. Kan itu intinya kan. Nah, justru bisa dilaporkan. Atau memang justru itu mungkin yang ditunggu ya, supaya tetap dia ada di bubble pembicaraan publik ya. Itu demi pencitraan dipegang itu sebagai menghasilkan simpati publik juga. Ya, sebagai talk of the talk gitu. Supaya dibicarakan terus kan, dan kelihatannya itu yang akan jadi soal nanti itu. Tapi itu mulailah aja diproses secara hukum. Tapi apa implikasinya? Yang dipersoalkan lah, Jokowi mengantarkan semua ijazahnya kepada penyidik. Walaupun saya bingung kenapa di Polda Metro, bukan di Polda Metro apa di Mabes Polri? Di Polda. Kenapa bukan, kan beliau KTP-nya mana sih, Solo apa DKI ya? Kenapa tidak di Polresta Solo misalnya disampaikan? Polresta Solo ada gugatan lainnya di situ ya. Harusnya disampaikan aja kan. Iya dong, karena kan domisilinya di sana. Iya, tapi wartawan kurang kalau di Solo. Tetap aja banyak tuh tiap hari. Lain kalau Jakarta kan, melapor ke Polda itu. Oke, tapi apa gamenya apa ini sekarang? Kalau ditunjukkan, di sisi lain sudah ada gugatan. Nah ini proses apanya gimana nanti? Misalnya dipanggil orang-orang yang diadukan. Anda ini kan sebenarnya tipiring ya, tindak pidana ringan ya kan? Ini kan soal kertas A4 aja kok. Iya, jadi apa yang diharapkan dengan mengadukan ke Polda? Implikasinya apa? Proses hukumnya apa ini nanti? Orang-orang tuh dipanggil, tunjukin mana yang kau anggap palsu, mana yang asli, kan gitu nih, bingung kita. Target pertama adalah memperpanjang dan mendramatisir drama, gitu. Jadi akan dibikin drama dulu kan, supaya ada pemberitaan, beliau tetap on top of pemberitaan itu. Lalu mulai disusun rencana bagaimana supaya isu ini pada akhirnya dianggap sebagai non-isu, tetapi sudah keburu dapat impact positif pada Pak Jokowi. Jadi tetap melaporkan itu di dalam rangka mengumpulkan poin positif. Kira-kira gitu tuh. Mulai dari itu kan akhirnya kenapa sih ini? Jadi playing victim lah ya. Playing victim itu. Tetapi konsekuensinya juga panjang tadi. Kalau misalnya terbukti itu palsu dan pembuktian itu masih dimungkinkan itu, maka ada masalah dengan legitimasi beliau tuh. Kalau terbukti itu asli, ada masalah dengan watak beliau yang mengambangkan soal ini selama 2 tahun, dan bikin kegaduhan satu republik. Itu aja. Saya kira lebih dari 2 tahun kan, ada yang sudah Bambang Tri atau siapa itu namanya? Iya, itu kan sudah lebih dari 2 tahun lalu kan. Ya, betul. Jadi sebetulnya udah ada korban dari perilaku, dari watak ngeyelnya presiden, kira-kira begitu kan. Kan mesti dari awal ya beritahu aja kan, ini kenapa sih? Jadi sebetulnya kalau dia dilakukan dari awal, maka semua hal yang bersifat politis hilang gitu kan. Tapi saya baca itu lawyernya bilang ini supaya ada pembelajaran, tidak ada orang yang sesuka-sukanya menuntut. Ini bukan orang, ini warga negara bertanya pada kepala negara. Nanti semua orang juga bertanya. Ya nggak mungkin semua orang bertanya. Karena harusnya kan memang itu dokumen publik kan. Karena dia sudah dimasukkan ke KPU sebagai dokumen persyaratan administratif, sehingga kemudian menjadi
masuk akal kalau orang mempertanyakan, karena ini kan ada problem di situ. Ya. Iya, itu banyak lagi. Ya kan PDIP tahu dong segala macam. Iya, itu pos faktumnya iya, tetapi sekarang masuk pada hal yang konkret. Nah, ini yang sering jadi dipakai oleh buzzer ya. Yes. PDIP gimana apa nggak selidiki ijazah? PDIP Karena tahu. KPU yang- Lah, PDIP kan bukan perusahaan. Yang kalau orang mendaftar anggota itu harus ada ijazah. Nggak ada itu Yes. aturan itu. Karena siapapun berhak menjadi anggota partai. Yang kedua, ijazah itu persyaratan administratif untuk ikut kontestasi pemilu. Nah, di situ- Siapa subjeknya? Ya KPU, Iya, benar. bukan partai politik gitu ya. Ya, biasa itu nyerempet-nyerempet buat nyari sensasi juga nih buster-buster ini. Iya, dan sekarang Ibu Mega lagi dituduh bikin sayembara. Nah, ini tadi saya bawa bikin VT ini untuk Bahwa? Egy Sujana. Katanya Ibu Mega membuat kampanye 14 miliar kalau bisa membuktikan ini ijazah itu palsu. Aduh, saya juga bingung apa lagi ini. Jadi kita masuk tadi pada keadaan yang kita sebut aja politik atau keadaan sosial yang anomi, tanpa norma, tanpa arah itu. Dan ini yang jadi bagian yang saya perhatikan. Presiden Prabowo mau bereaksi apa terhadap soal ini? Ya. Itu lebih menarik sebenarnya. Orang Gimana menunggu apa sikapnya, reaksi ya. presiden terhadap tuntutan purnawirawan. Persoalan ini, ya. Dan kelihatannya ya presiden anggap masuk akal, tapi mesti ada momentum. Tapi tetap prinsipnya presiden makin merasa bahwa mesti ada yang dibersihkan. Karena moral publik makin lama makin eskalatif tadi Iya, untuk iya. menuntut kejujuran tuh. Nah, saya juga bingung ya, karena kan sewaktu rame-rame, pengacaranya pernah bilang, nanti akan ditunjukkan. Lalu kemudian ada kejadian wartawan, kalau nggak salah dipersilakan untuk melihat, tanpa boleh memfoto. Ya, nggak tahu boleh nyentuh apa enggak, gitu ya. Lalu sekarang menunjukkan kepada penyidik, kenapa ya berbelit-belit gitu? Panggil aja tuh semua yang menuduh-nuduh tuh nih. Ya, Silakan begitu buktikan ya. Dan sekarang ditujukan pada penyidik. Penyidik terima itu sebagai barang doang kan. Soal asli nggak asli ya itu bukan urusan penyidik kan. Iya. Penyidik hanya menerima itu sebagai barang bukti untuk memulai proses itu kan. Iya. Kan? Harusnya nggak perlu tunjukin ijazah Nggak kan? tunjukin ijazah juga. Laporkan saja orang yang Lapor. dianggap mencemarkan nama baik ini ya, atau melakukan fitnah ini. Ya, prosedurnya begitu aja. Nanti Iya. dipanggil mana ijazah aslinya. Betul. Jadi, Kenapa kau tuduh ini palsu? Iya. Kan gitu nih. Mana buktinya? Kan mereka tunjukin tuh yang sudah ditunjukin di TV, di mana-mana. Kenapa mesti ditunjukkan kepada penyidik? nah, sekarang bisa dibandingkan antara yang dibawa Pak Jokowi dan yang dipublikasikan oleh PSI. Yang mana sebetulnya? Kan PSI yang itu mulai yang kan. mana sebetulnya? Oh, ini loh ijazah aslinya tuh. Oh, awalnya PSI yang PSI itu ya, kan ini kita udah lihat kok. Dan itu yang dipakai oleh dipakai dan dianalisis bahwa oh enggak itu palsu. Kalau begitu yang asli yang di penyidik. Kalau begitu PSI buat berita palsu dong kan. ya melakukan kebohongan publik. Iya. Nah, kemudian pertanyaannya nih, kenapa harus pergi ke polisi melaporkan? Ya karena polisi masih dalam sphere of influence dari Jokowi. Oke. Kira begitu kan. Dengan cara gampang kita baca begituan. Kalau dia jujur ya datang aja ke kumpulan alumni UGM kan ini loh. Dan undang ke mereka yang bertemu di Solo, kasih tahu aja kan di situ ini kalau nggak percaya nih. Foto Atau aja. nggak perlu respon sama sekali, toh dia bukan presiden lagi. Yes, tuh, intinya. Jadi Ini itu apa yang ditunjukkan dengan pergi ke polisi? yang begitu? pertama memberitahu bahwa beliau masih punya kemampuan untuk mempengaruhi opini publik dan masih punya semacam harapan palsu bahwa polisi masih bisa dikendalikan. Kan tetap di dalam publik merasa bahwa polisi tetap ada di dalam sphere of influence dari Presiden Iya. Jokowi dan mantan Nggak, Presiden Jokowi. ini kan akhirnya kan yang dilematis bagi polisinya. Iya, polisi. Dia akan memanggil orang-orang yang dilaporkan. Lalu orang-orang ini diminta membuktikan Keaslian. polisi harus membuktikan bahwa mereka ini telah menghina, Ya. telah memfitnah. Oke. Nanti kan modal mereka adalah ijazah yang sudah mereka lihat secara forensik usianya, apa namanya, secara fotografinya dan segala macamnya lah. Ya toh? Lalu kan polisi harus minta yang asli ini. Yes. Minta yang asli untuk kemudian dibandingkan. Ya mungkin itu yang tadi dibawa yang asli. Tapi pertama yang soal tadi, polisi mesti menentukan ini delik apa bukan. Pertama. Kan ini bukan delik karena tidak ada lagi penghinaan pada presiden kan. Iya. Jadi kalau penghinaan pada orang iya, tetapi pada waktu kasus ini dibuat, tempus delictinya adalah ketika beliau bertugas Presiden. sebagai presiden tuh.
Karena masyarakat punya hak untuk mempertanyakan itu toh. Karena masyarakat yang memilih, maka boleh dia bertanya itu. Ini bukan urusan hukum dia bertanya itu, Iya. tapi urusan moral aja. Memang kalau melihat apa yang berkembang di publik ya soal ijazah itu seperti kata ya. Menurut siapa tuh Sianipar yang ahli digital forensik itu Raymond. Resmond ya. Lalu lihat apa yang disampaikan oleh Rosuryo. Saya hanya melihat dua itu karena menurut saya punya kepakaran gitu. Ya. Ini kemudian kan menjadi tugas polisi membandingkan itu dengan yang ditunjukkan Pak Jokowi kan. Artinya mereka harus membuktikan dulu bahwa ada yang asli. Ya itu ya, artinya polisi akan minta saksi ahli itu. Iya. Nah, keahlian Raymond itu apa dipertanyakan? Keahlian Roy Suryo juga apa mau dipertanyakan? Nah, itu. Jadi ini akan jadi, karena itu saya sebut ini duel kejujuran aja sebetulnya, Oke. atau duel ilmu pengetahuan. Pada akhirnya mesti diperoleh teknologi untuk membuktikan apakah ini bisa dibahas secara digital atau secara uji kimia, kan itu panjang tuh peristiwanya. Atau ini hanya sekedar duel wacana aja, buying Iya, time. kelihatannya cuma duel wacana kan. Tapi di ujungnya ini mesti diputuskan. Jokowi pernah berbohong atau tidak itu kan. Siapa yang akan memutuskan? Publik akan menilai pada akhirnya. Oke. Kalau ini diambangkan, itu artinya publik anggap oke, kebohongan Jokowi itu ditutup-tutupi oleh penyidik misalnya. Atau sebaliknya tuh, penyidik betul-betul ingin memperlihatkan kejujuran dari Jokowi kan. Cuma Iya. Itu aja yang kita tunggu ya. Oke, jadi selesai dulu aduh soal ijazah orang satu ini gak kelar-kelar. Malah kita yang kena getahnya kan. Padahal emang gue pikirin mau asli mau kagak gitu ya. Oke guys, jadi menurut Rocky Gerung, alasan Pak Jokowi baru sekarang membawa ijazah ternyata hanya demi pencitraan dan playing victim. Menurut Rocky, sebenarnya permasalahan ijazah palsu ini bisa selesai sejak 2 tahun yang lalu saat ada masyarakat yang mempertanyakan keaslian ijazahnya. Sehingga Rocky sendiri mengaku heran kenapa Pak Jokowi menyampaikan jika dirinya terhina sekarang sebagai warga negara. Menurut Rocky, karena Pak Jokowi telah memperlihatkan ijazah aslinya, Rocky mempertanyakan kenapa baru sekarang diperlihatkan padahal permasalahan ini telah berjalan lama. Artinya Pak Jokowi membuat gaduh selama 2 tahun dan ini bisa dilaporkan balik demi pencitraan. Menurutnya bahwa target utama dari masalah ini untuk memperpanjang dan mendramatisir drama supaya tetap on top pemberitaan, dan isu ini akan tetap dijaga sebagai poin positif dan playing victim guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal analisa dari Rocky Gerung ini? Tulis komentar yang bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.